Muhammad, ya saya nggak tahu suhunya Muhammad apa Allah, karena kalau kita baca dari hadis-hadis sepertinya Allah ini pembantunya Muhammad. Lagi-lagi si Manu Bulu kurang ajar ini mulai berulang. Ya itulah teman-teman sekalian, itulah ajaran kasih. Cuman ini wajib diburu habis-habisan, karena ada satu info menarik, dia sedang habis-habisan dikejar. Allah itu nggak ada bedanya dengan mucikari. Katakan bahwa Tuhan Islam itu nggak ada bedanya sama mucikari katanya. Kok jadi ke Islam gitu? Kok jadi ke Islam? Kan Tuhannya lu sendiri yang asalnya korban lalu kemudian menjadi pelaku, kan gitu ya si encus ini. Tapi itu nanti kita bahas di belakang. Encus organnya anyut, korban di sodomi encus anjing matinya di sodomi, kasihan pantatnya berdarah. Ya teman-teman sekalian, apa yang kalian ingin dengar di balik hati antum yang tersayat gara-gara Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad difitnah? Karena saya tak jago fitnah, tak jago membalas, yang jago adalah Aki Kores. Di sini insya Allah akan menjawab semua keinginan hati antum dan terpuaskan insya Allah, daripada konteran Kores yang membuat antum puas hatinya. Jadi wajib nonton sampai habis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti biasa, walan tarada angkal yahudu wa nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, seperti yang antum saksikan bahwa itulah mereka. Pendeta Manu Bulu yang pernah ke gap penistaan agama dan terpenjara, sekarang dia kabur ke luar negeri, dan sekarang fitnahannya terhadap Islam semakin runcing dan semakin tajam. Na'udzubillahi min zalik. Seperti biasa, titipkan di kolom komentar. Saya bersaksi. Sekalipun ini tidak boleh, tapi saya nggak rela, seperti saya bilang, saya tidak rela sesurga dengan si Manu Bulu ini. Na'udzubillah. Biar dia menelan semua fitnah itu sampai ke nerakanya. Sampai ke azab neraka paling dalam. Sampai seazab-azabnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga info-infonya beberapa media-media besar telah menaikkan namanya. Misalnya beberapa akun-akun berita-berita terupdate mulai menaikkan video Manu Bulu di atas penistaannya, dan juga beberapa cyber muslim sedang mencari keberadaan Manu Bulu, karena teman-teman ada yang mengidentifikasi memang benar dia di Australia, ada yang katanya mengatakan bahwa dia mengaku di Australia padahal masih Indonesia. Kita tunggu info selanjutnya. Yang paling penting, bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah dia harus mendapat hukumannya. Dan inilah video fitnahan terbaru daripada Manu Bulu terhadap Islam yang ditanggapi oleh Kores. Dan kemudian kalian wajib nonton sampai akhir, karena ketika kalian nonton ini mulai dari pertama, hati antum akan tersayat. Mohon maaf, kita harus hadirkan sayatan tersebut. Baru hati antum terobati ketika antum menonton sampai habis. Nanti ada video Kores mengkonter balik dengan begitu pedis, dengan begitu pedas, yang membuat siapapun yang menonton daripada pihak mereka bakal jauh lebih sakit hati. Nah, ini yang paling penting teman-teman sekalian. Jadi yang di awal adalah sayatan hati, di akhir adalah obat hatinya daripada konteran daripada Aki Kores sang apologet muslim. Muhammad, ya saya nggak tahu suhunya Muhammad apa Allah, karena kalau kita baca dari hadis-hadis sepertinya Allah ini pembantunya Muhammad. Sepertinya Allah itu hanya hayalan saja teman, ya, pembantunya. Jadi kalau misalnya Muhammad punya keinginan apa, nah nanti muncul Allah berfirman menyetujui keinginan daripada si Muhammad. Ini yang tidak dipaham oleh agama-agama teman-teman di Islam. Tapi mereka berusaha terus menutupi. Mereka berusaha terus menutupi teman-teman. Sekalipun kita banyak beberapa apologet Kristen bersuara menyampaikan baik yang dari dalam maupun dari luar seperti Christian Prince, tetap saja mereka, ya namanya juga ajaran setan, ya setan terus berusaha untuk membodohi teman. Nah teman-teman sekalian, ini yang dibawa oleh Manu Bulu, ayat ini. Nah mohon maaf teman-teman agak mengganggu waktu kalian, cuman saya harap antum semua adalah orang-orang Islam yang saya anggap adalah guru-guru saya. Saya ingin kita mengulang kaji kembali bahwa kita butuh jawaban ini. Jangan sampai ketika ayat ini dipertanyakan,
oleh anak kita sendiri kepada diri kita yang telah dari lahir Islam tapi kita tak punya jawaban. Takutnya anak kita memikirkan bahwa Islam dan Kristen sama. Kristen ditanyakan kitabnya tak punya jawaban. Islam apa jauh beda? Nah ini na'udzubillah. Makanya pentingnya kita untuk tahu Al-Quran itu membicarakan apa ketika ada fitnahan daripada manubulu la'anatillahi alaihi itu. Dan saya bersaksi di ahli neraka, insya Allah. Amin. Nah kita harus punya jawaban. Agar terbayang, oh ternyata kenapa aku harus Islam. Kalau seandainya aku tidak Islam, maka aku akan memilih ajaran yang salah. Kenapa? Karena Islam punya jawaban. Nah kalau antum tidak berusaha untuk cari tahu bagaimana kemudian maksud daripada ayat yang coba difitnahkan oleh kaum kafirun, maka antum mengabaikan perintah Rasulullah. Ku anfusikum wa ahlikum nara. Jagalah keluargamu daripada api neraka. Takutnya mereka lah adalah orang-orang yang ragu terhadap Islam di kemudian hari. Na'udzubillah min zalik. Oke. Ayat yang dibawa oleh Manubulu adalah ayat yang di dalam hadisnya ada tanggapan daripada Aisyah. Sehingga dia menobatkan Tuhan itu seakan-akan pembantunya Nabi Muhammad. Ataupun hayalan daripada Nabi Muhammad. Artinya gini, untuk mencapai segala nafsu Nabi Muhammad dan keinginan Nabi Muhammad, dia ciptakan Allah dalam halusinasinya. Agar semua keinginannya dapat tercapai. Na'udzubillah, Masya Allah. Oke, perhatikan. Ini adalah ayat yang khitab. Artinya khitab ketentuan dan keberlakuan ayatnya ini adalah proses adilnya seorang suami terhadap istri-istrinya dan hukum cerai ataupun yang dinamakan dengan talak raji'i setelah kembali daripada cerai. Bagaimana maksudnya? Gini. Engkau Nabi Muhammad boleh menangguhkan ataupun menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para istrimu dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Sekarang coba lihat dalam ayat ini. Di sini ada kata-kata turji. Turji itu menangguhkan. Arti menangguhkan artinya tidak menggauli. Udah. Kenapa ada arti menggauli Bang Daman? Padahal ayat ini berbunyi tahu nggak apa? Engkau boleh untuk tidak mensetubuhi siapapun yang engkau kehendaki daripada istrimu. Nah, ada mafhum muqabalah dalam pemahaman Al-Quran. Apa itu mafhum muqabalah? Mafhum muqabalah itu adalah kalimat syarat yang muncul setelah proses indikasi. Bagaimana itu? Gini, kalau saya bilang, apabila matahari keluar teranglah bumi. Itu infonya yang tertulis. Apa yang kita pahami? Kalau matahari tidak keluar, maka gelaplah bumi. Nah itu mafhum muqabalah. Di sini mafhum muqabalahnya, engkau boleh untuk tidak menggauli siapapun yang kau kehendaki. Mafhum muqabalahnya, kalau menghendaki menggauli juga sama. Hakikat dan kesetaraan hukumnya terhadap istri. Kan itu masalahnya. Yang anehnya teman-teman sekalian, di ayat ini tidak ada negatifnya karena minhunna adalah istri-istrimu. Udah. Sekarang seseorang suami punya kebebasan menggauli istri ataupun tidak menggauli istrinya. Istri loh, istri. Negatifnya di mana? Misalnya si Manubulu, tai kucing itu dia punya istri. Kan bebas. Dia untuk menggauli ataupun tidak menggauli. Lalu minusnya ada di mana? Atau kalau mau dia pahami daripada terjemahan para istrimu, kan istri. Jadi minusnya menggauli istri itu apa gitu? Dan kalau dari terjemahan lagi, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang kau kehendaki. Artinya mereka di sini kalau istrinya lebih dari satu. Terus apakah minus? Enggak minus. Buktinya istri. Paham nggak? Paham nggak maksud saya? Di mana nampak anehnya menggauli istri dan tidak menggauli istri. Istri loh, istri. Allahu Akbar. Mereka bisa baca nggak sih? Selanjutnya, siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Nah ini bab talak. Talak itu ada talak raji'i. Talak satu, setelah ditalak satu ada rujuknya. Kalau sudah rujuk maka boleh. Berarti ini ayat bukan bicara soal birahi. Makanya tidak lain si Manubulu ini otaknya dalam kolor. Padahal ini adalah mahkum. Mahkum daripada orang yang sudah tertalak haram digauli. Kalau sudah kembali boleh digauli. Jadi khitab daripada ayat ini tentang
hukum kalau seandainya dia masih suami, dia boleh menggauli siapapun yang dia kehendaki ataupun untuk tidak menggauli. Kan gitu. Nah, kalau dia telah mentalak, maka haram menggauli. Kalau sudah kembali raji, maka boleh menggauli. Aman kan? Itulah kenapa ketika otak telah terisikan oleh daging babi, maka dicarilah kebenciannya ada di mana daripada ayat tersebut. Dari ini. Nah, teman-teman, ini adalah hadis yang menjelaskan apa tadi? Al-Ahzab 51 yang saya bawakan. Nah, ini dia. Udah. Cuman yang mereka ambil adalah di akhir Al-Ahzab. Nah, ini asbabun nazalnya dan peristiwa yang terjadi saat Al-Ahzab ini turun. Ada perkataan Aisyah ini. Aisyah berkata, nah, wallahi, demi Allah. Berarti Aisyah membawa nama Allah, berarti dia percaya Allah. Kan gitu. Demi Allah, tidak aku lihat daripada Rabbaka Tuhan engkau kecuali mempercepat bagimu pada keinginanmu. Artinya, mereka membawa struktural negatif. Apa itu? Bahwa setiap birahi dan nafsu Nabi Muhammad ini dipenuhi oleh Tuhan. Yang manubulu memfitnah bahwa Tuhan itu ataupun Allah Subhanahu wa taala adalah pembantunya Nabi Muhammad atau hayalan Nabi Muhammad untuk mempercepat birahinya Nabi Muhammad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Engkau manubulu pasti akan berada di jahanam dan paling dasar dan ditelan oleh ular-ular jahanam dan juga akan dibakarkan dalam kondisi yang paling mengenaskan. Amin. Ketik amin di kolom komentar. Nah, ini kalimat yang kalau kita cerna dan kita paham gramatikal tidak ada negatifnya. Perhatikan. Pertama, Aisyah membawa nama Allah. Berarti apakah dia memprotes Allah? Tidak. Menunjukkan apa? Bahwa Aisyah ini mengatakan adalah satu pujian kepada kedekatan Nabi Muhammad dengan Allah. Padahal ini kata-kata yang sifatnya pujian. Akan tetapi karena otak kebencian mereka, sehingga mereka membawa kata-kata ini karena umat terjemahan. Saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad punya hayalan tentang Allah untuk dipercaya oleh seluruh bangsa Arab dan seluruh manusia. Agar semua keinginan bejatnya na'udzubillah min zalik menurut dia tercapai. Padahal ini ayat pujian daripada Aisyah terhadap Rasulullah. Bahwa tidaklah aku lihat demi Allah, hamba yang paling disayang Allah, yang ketika ada keinginan langsung Allah wujudkan. Dibanding kami semua. Artinya ini ayat yang mengajarkan kita bahwa ini adalah utusan Tuhan yang memang dicintai Tuhan. Dan memang setiap keinginan daripada hambanya Tuhan harus diwujudkan. Masalahnya keinginannya apa? Nah, ini pentingnya asbabun nuzul. Perhatikan teman-teman. Ya, bahwa di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya akullu hukmuna 'alal majmu'i kakullu zaka laisa zawuqi. Oke? Terus ada fahaisuma likulli fardin hukima fa innahu kulliyatun kad ulima. Apa itu? Bahwa pemahaman satu kalimat itu ada paham umum dan ada paham khusus. Paham maksudnya? Kalau saya ngomong, aku melihat manusia, pasti kita akan menanyakan, manusia yang mana? Karena umum. Kalau aku melihat si daman, paling kurang juga kita akan menanyakan, daman yang mana? Artinya otak kita memproses sesuatu yang umum, memproses sesuatu yang khusus. Coba perhatikan, memenuhi keinginan Anda. Ini kalimat umum apa khusus? Coba diperhatikan. Bahwa kan tidak dijelaskan ini keinginan Rasulullah apa. Maka pentingnya hadis taksis ataupun asbabun nuzul daripada ayat ini. Ternyata keinginan daripada Rasulullah runutnya bab nikah dan runutnya bab talak. Paham nggak? Jadi Rasulullah, kalau seandainya Allah belum menurunkan tentang syariat talak dan syariat nikah ataupun bab-bab seputar nafkah, apa yang akan terjadi? Maka seorang lelaki akan mengabaikan nafkahnya. Maka di kemudian hari, takutnya orang yang telah bercerai pun dia anggap masih istrinya. Dan kemudian mereka bersetubuh dan ini akan menjadi zina. Maka keinginan Rasulullah agar ayat ini diturunkan. Nangkap sampai di sini. Nangkap sampai di sini. Ini ayat, maksudnya keinginan Rasulullah kepada istrinya? Bukan. Keinginan Rasulullah agar hukumnya baku. Apa kan fi hawa pada
keinginan engkau. Apa keinginan Rasulullah? Bakunya hukum nikah dan bakunya hukum talak. Sehingga turunlah ayat ini. Kita tinjau daripada ayatnya, justru ayatnya berbicara tentang hukum menikah, nafkah dalam nikah, dan juga nikah yang telah terjadi cerai, yang ada raj'i pada cerai. Apa itu? Ketika seseorang telah menikah dan telah bercerai, maka haram menyetubuhi. Setelah kemudian dia kembali kepada istrinya dan merujuk istrinya, maka boleh menggauli. Keinginan Rasulullah apa? Agar turun ayat ini, nangkap di sini. Makanya dipuji oleh Aisyah radhiyallahu an. Apa dipuji? Wallahi, demi Allah, dia bawa nama Allah, senang. Kalau kita udah bawa nama Allah ini senang. Kecuali kita misalnya nih, kan mereka ini seakan-akan Aisyah memprotes Allah, ini di otak mereka. Kalau Aisyah memprotes Allah, Aisyah nggak perlu bawa nama Allah karena tidak setuju dengan apa yang dikatakan Allah. Allah cepet banget ye, nurutin apa mau lo, nah, kan gitu paling kurang. Ngapain bawa nama Allah? Ini enggak. Wallah, kalau kita udah bawa nama Allah, artinya kesungguhan hati kita percaya penuh terhadap Allah. Nah, di sini menjadikan pujian terhadap Nabi Muhammad bahwa tidak ada seorang hamba yang paling dicintai Allah dan yang paling cepat dituruti oleh Allah kecuali engkau. Berarti engkau benarlah Rasulullah karena engkau menjadi penyambung lisan Allah dan yang paling diperhitungkan oleh Allah dan yang paling cepat dituruti keinginannya karena khawatirnya engkau akan kesalahan umat. Sallu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka membawa arti ini kepada keinginan Rasulullah di balik birahi. Jadi artinya mereka yang birahi, mereka yang otaknya dalam kolor, mereka yang berpikiran negatif, Nabi Muhammad yang salah. Kan tai kucing. Ini tai kucing. Karena keinginan Rasulullah, sekali lagi sebagai kesimpulan, keinginan Rasulullah hanya satu. Hukum tentang nikah, cerai, dan talak raj'i berlaku. Kalau enggak, seperti yang saya bilang tadi, lelaki ini bebas. Wah, lagi nggak pengen. Lagi nggak pengen menggauli istrinya. Ya, akhirnya si istri kebutuhan batin. Tersendat kebutuhan batinnya. Sehingga seorang suami ini akan dikatakan zalim kalau tidak ada hukum baku. Terus ada dikatakan, engkau boleh menegah untuk tidak menggauli. Agar runutnya hukum apa? Hukum nusyuz. Apa nusyuz? Apabila seseorang itu nusyuz kepada seorang suami, tulis saja nanti ya. Panjang kalau saya jelaskan nusyuz. Tulis saja. Nusyuz. Apa itu nusyuz? Pelanggaran si istri kepada suami. Di mana suami boleh untuk menanggalkan ataupun menegahkan pergaulan ataupun menggauli tersebut. Apabila dia nusyuz, baku satu hukum. Hukum nusyuz. Selanjutnya, dan boleh juga menggaulinya. Baku satu hukum. Hukum apa? Nafkah batin. Selanjutnya, masalah talak. Dan apabila engkau telah kembali kepada istrimu yang telah kau ceraikan, maka itu tidak dosa bagimu dalam ayat tersebut. Baku lagi hukum apa? Talak raj'i. Apa itu talak raj'i? Ketika kau talak haram, kau gauli dia, maka setelah kau kembali itu tidak dosa bagimu. Kalau tidak, turun ayat ini di atas keinginan Rasulullah agar Allah langsung membakukan hukumnya, apa yang terjadi? Banyak orang yang telah menikah di era zaman Rasulullah akan berlaku tidak adil kepada istrinya. Dan dalam prosesi cerai akan banyak hukum-hukum yang bersalahan. Orang udah cerai, tetap menyetubuhi istrinya. Nauzubillah, ini zina. Maka Rasulullah punya keinginan apa? Agar dibakukan hukumnya dalam Al-Ahzab 51. Masya Allah, ilmu Allah luar biasa teman-teman. Cuman teman-teman, tidak afdol kalau hati kita sakit terus di balik fitnahan manubulu terhadap Islam. Maka yang paling pantasnya kita dengarkan langsung yang dipercayakan oleh umat Islam untuk mengkonter balik. Siapa? Ada yang kenal dengan Aki Kores? Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Kalau mereka bisa pedas, Aki Kores sebagai apologet Islam bisa jauh lebih pedas. Dan ini paling mantap untuk kalian saksikan. Ini untuk mengobati hati antum. Allah itu nggak ada bedanya dengan mucikari. Baca itu Al-Ahzab 50, Al-Ahzab 50, 51. Karena Allah punya pekerjaan itu cuma meluaskan birahi dari si Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan Kores Kristu kang bubukin taritung panghujat laknatullah alaihim ikhwan. Ya, kemunculan Kores di malam hari ini artinya ada taritung panghujat laknatullah yang minta diratain gitu. Dikasih
kenyataan yang menyakitkan untuk hujatan yang dia lontarkan kepada Islam. Siapa lagi kalau bukan pendeta Yusuf Manukbulu gitu, ikhwan, yang mengatakan bahwa Tuhannya Islam itu nggak ada bedanya sama mucikari katanya. Lo, kok jadi ke Islam gitu? Kok jadi ke Islam? Kan Tuhannya lu sendiri yang asalnya korban lalu kemudian menjadi pelaku, kan gitu ya si encus-encus ini. Tapi itu nanti kita bahas di belakang. Kita babar poinnya satu persatu dulu. Pertama soal lu bilang nggak ada bedanya sama mucikari nih ya Pak Pendeta gitu. Lu lupa ya, di bilangan 31 nomor 36 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan Tuhan lu minta bagi 32 perawan khusus buat dia. Itu mucikari bukan? Itu mucikari atau maniak jatuhnya. Jadi ngapain lu ke Islam gitu loh, ketika aib yang lu katakan itu Tuhan lu sendiri yang melakukan. Satu. Terus yang kedua, 2 Samuel 12:11 gitu. Tuhan lu ngehukum Daud dengan menggunakan Absalom untuk ngeprot-prot semua gundiknya Daud. Kurang mucikari apa coba ini cerita? Gua tanya ini gua tanya ini ya, bukan menghujat, ini gua tanya ini. Jangan sakit hati, karena gua tahu kalian itu mental victim. Gampang sakit hati kalau kena counter. Tuh, udah 2 ya. Jadi pertama itu bilangan 3136 terjemahan WIS, 2 Samuel 12 nomor 11. Itu baru mucikari banget gua rasa gitu. Jadi kenapa lu ke Islam? Kenapa lu ke Islam lu bilang begitu? Tanya Tuhan lu sendiri itu kelakuannya. Belum kalau gua kasih sneak peek, gua kasih trivia, gua kasih tambahan gitu kan. Tuhan lu punya istri. Untuk kawan Islam, ini gua kasih tahu, Tuhannya Kristen ada istrinya, Hosea 2 nomor 2 gitu. Nah, yang lucu, istri Tuhannya selingkuh. Lu bayangin, Tuhan punya istri, istrinya selingkuh. Kurang perkasa apa coba ini Tuhan? Itu ya, jadi udah rata itu poin pertama. Selamat datang di kebenaran. Yang kedua, dia bilang ayat-ayat Al-Quran itu cuma memuaskan birahinya si Mamat. Gitu dibilang katanya. Lah, kayak mana? Lu baca kitab lu sendiri wahai pendeta gitu. Yakub bininya 4, 2 budak, lu bayangin. Kalau kita pakai standarnya Tritung Penghujat, maka ini kelakuannya kurang cabul apa? Kurang birahi apa ini? Lalu yang kedua, Daud ngawinin istrinya orang. Anaknya jadi anak kesayangan Tuhan. Kurang birahi apa ini cerita? 2 ya. Lalu yang ketiga ada Salomo. Bini 700, gundik 300. Terus yang dibilang Nabi Islam yang birahian gitu. Apalah ini Tritung-Tritung ini? Belum Yehuda gitu kan? Birahi nyari pelacur. Sorry. Nyari apalah itu ya. Lalu ketemu sama Tamar. Tamar menantunya diprot-prot juga di pinggir jalan itu. Kok malah Islam yang dibilang birahian, nabinya astagfirullah, pendeta. Jadinya gua bongkar-bongkar kan. Jadinya kena tuayan dari apa yang lu taburkan dari perkataan gua ini. Wah, beautiful memang Kores kalau udah counter. Belum nanti encus gitu. Di dunia dia nggak laku, nanti di sorga dia akan menjadi objek fantasi atau objek perkawinan dari seluruh ciptaannya. Perkawinan sama Tuhan. Coba di sorga Islam nggak ada kayak gitu. Ngawinin Tuhannya sendiri rame-rame. Waduh. Terus gua mau dibilang menghujat di sini. Selamat datang di kebenaran. Ini tuayan yang lu tabur. Salah. Iya bener. Ini tuayan yang lu tabur gitu ketika lu mencoba menghujat Islam. Biblos lu yang akan menjawab semua hujatan lu. Biblos lu yang akan mengiyakan semua hujatan lu gitu. Terus yang terakhir nih Mabre, jangan terguncang. Meniduri anak kecil pun didukung. Lu ngomongin Bathsheba yang melahirkan Salomo itu umur 6 tahun. Ketika Bathsheba 6 tahun dia melahirkan Salomo dalam keimanan Yahudi. Lu ngomongin Ribkah yang kawin sama Ishak di umur ketika Ribkah 3 tahun dalam keimanan Yahudi. Atau lu ngomongin encus gitu, yang kata J. Morgan bahwa Roh Kudus itu benar-benar meniduri Maria sehingga lahirlah ini Tuhan dari vagina. Biar selamat datang di kebenaran, jangan sakit hati, bre. Oh, untuk soal anak kecil pun didukung meniduri pedo-pedo kayak gitu kan ya. Dalam komentari Matius 1:18 dari Revised English Version juga dikatakan bahwa Tuhan itu menghamili Maria, nggak rohani, nggak badani, dibilang menghamili, impregnated gitu kan. Nah, ini kalau kita ukur, Tuhan lu umurnya tak terhingga, menghamili anak umur 14 atau 12 tahun kayak begitu gitu.
Sekarang lu bilang Islam yang pedo. Sekarang lu bilang Islam yang meniduri anak kecil. Tuhan lu apa kabar? Jadi urusin dulu iman lu, baru ke iman gua gitu. Ya, supaya lu tahu bahwa semua hujatan lu itu ternyata yang dilakukan oleh iman-iman lu sendiri. Jadi lu nggak usah ngefitnah Islam, karena semua hujatan lu dilakukan oleh Tuhan lu sendiri. Selamat datang di kebenaran. Gua mengasihi lu, dan inilah yang lu tuai ketika lu menabur. Pamit dulu ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, puas teman-teman? Puas? Masih belum. Karena yang paling pedasnya belum kita tayangkan. Masih seputar jawaban Kores mungkin dalam keadaan sakit. Makanya jawabannya agak lembek-lembek, menyentuh versi halus. Mau versi barbarnya? Ada. Jadi sabar dulu teman-teman. Encus, organya anyut. Korban disodomi, encus. Encus anjing matinya disodomi, kasihan. Pantatnya berdarah. Nah, itu cuplikannya video yang akan kita tayangkan. Penasaran bukan? Cuman antum mohon maaf. Saya meminta maaf kepada teman-teman sekalian. Channel saya, demi Allah, saya fokuskan untuk mensiarkan ilmu-ilmu yang antum belum ketahui. Yang menurut saya belum ketahui. Tapi insya Allah yang menonton ini adalah guru-guru saya. Antum-antum sekalian adalah guru-guru saya yang mungkin pemahaman jauh di atas saya. Tapi mari kita kaji ulang teman-teman di atas fitnahan manubulu yang ini. Inilah Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang tidak benar, halal darahnya. Nah, itu Tuhan yang tidak benar ya. Itu Satan ya. Atau simbolis. Orang Jepang bilang itu simbolis ya. Kenapa? Karena dari slogannya saja halal duronya. Nah, itu berarti Tuhannya bengi. Nah, itu yang dia bawakan tentang hadis Rasulullah, teman-teman. Pernah dengar masalah 3 golongan yang halal darahnya? Di mana hadis itu sifatnya umum. Mana? Yang halal darahnya adalah orang kafir. Yang kedua orang murtad. Yang ketiga adalah pelaku zina muhsan. Ini kan umum. Arti umum bagaimana? Hadis yang menceritakan klasifikasinya yang mana saja. Untuk mengkhususkan hukumnya butuh hadis selanjutnya. Karena Rasulullah kan, hadis itu omongan Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah pada satu waktu membicarakan sesuatu yang umum tanpa di kemudian hari Rasulullah menjelaskan hal tersebut. Misalnya kita dalam kehidupan saja, ya, kita ngomong, aku beli sayur. Teman kita mendengarkan, ngomong, si Daman beli sayur. Tidak mungkin teman kita itu menebak sayur apa yang kita beli, kecuali suatu saat kita jelaskan, aku kemarin beli sayur kol, baru dia mewartakan, oh ternyata yang diberi kol. Begitu juga seperti Rasulullah menjelaskan hadis-hadis yang sifatnya itu klasifikasi saja. Halal darahnya 3 golongan dalam hadis Al-Arba'in. Ada golongan pertama adalah golongan kafir. Nah, golongan kafir yang seperti apa? Di mana kita dapati dalam hadis Rasulullah, Rasulullah sendiri yang mengklasifikasikan kafir. Kafir ada 2, ada dhimmi, ada harbi. Oke? Ada dhimmi, ada harbi. Kafir dhimmi yang wajib dilindungi oleh umat Islam, keselamatan nyawanya, hartanya, dan apapun tentang dirinya. Wajib loh, wajib dilindungi. Yang halal darahnya apa? Harbi. Apa itu harbi? Kafir yang berpotensi menyerang dan mencelakakan umat Islam. Kan nggak mungkin umat Islam diam aja. Makanya halal darahnya. Karena saya takutkan teman-teman, banyak juga Islam-Islam radikal ketika tidak paham akan hadis-hadis yang seperti ini, jadilah radikal. Dan ini Anda nggak mau antum demikian. Makanya saya wajib mewartakan ini. Saya tidak mau antum juga ikutan radikal. Halal darahnya, kita juga halal darahnya. Padahal Rasulullah tidak memerintahkan itu. Yang ada, kita seakan-akan menginjak citra Rasulullah. Menginjak citra Islam. Kita yang tidak paham apa-apa halal darah, hingga kemudian Islamnya yang jadi korban. Sebagai agama yang tak lagi rahmatan lil alamin. Na'uzubillah, na'uzubillah. Antum penting tahu ini. Dan hadis ayat yang paling sering mereka bawakan dan kaum-kaum munafikin
Ya, misalnya kayak Kumailah Hakimah, Ade Armando yang memfitnah Islam ajaran perang, nauzubillah, karena kebodohan mereka. Maka saya harap antum-antum yang menyimak bukanlah orang bodoh, insyaallah, hingga antum bisa disusupkan pemikiran-pemikiran radikal. Nauzubillah, Islam tidak radikal. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu qatilu. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah mereka itu. Udah? Kalau dalam arti ataupun dalam translate ini difitnah oleh orang kafir. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu, hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Nah, di mana ini yang ada di dalam otak-otak orang kafir yang tolol itu apa? Bahwa ini sepihak. Bahwa Islam kalau ada kafir di sekitaran rumahnya, ambil pedang, ambil parang, potong kepalanya. Nauzubillah, bukan demikian. Nauzubillah, bukan demikian. Perhatikan, dari mana kita tahu Bang Damad? Nih. Al-qatilu. Di sini ada alif. Antum tahu alif itu alif apa? Dalam bahasa Arab, kalau ditulis dengan qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Ini namanya alif musyarakah baina isnain. Apa itu? Apabila terjadi dua belah pihak. Dalam bahasa kita disebut dengan kata-kata saling. Saya makan dengan saya saling makan, ini beda maknanya. Saya makan sendiri. Kalau saya saling makan berarti ada orang lain yang ikutan makan berdua dengan saya. Kalau makan dalam bahasa Arab ditulis dengan kata-kata akala. Kalau saling makan akala yuakilu muakalatan wa italan, ya gitulah. Ya. Begitu juga dengan wazan qatilu. Nah, ini memberi paham bahwa apabila mereka menyerangmu, maka serang balik karena sifatnya saling. Karena ada alif musyarakah baina isnain di sini. Kan ayat Al-Qur'an bebas. Ya ayyuhallazina amanu qatilu, pakai tasydid kan bisa. Ataupun ya ayyuhallazina aminu iqtalu, bisa. Tapi kenapa ditulis dengan qatilu? Menunjukkan kita perlu mencari tahu maksudnya. Ternyata itu adalah alif musyarakah baina isnain. Memberi paham apabila mereka menyerangmu maka serang balik. Itu. Kalau si kafir laknatillah ini, mereka tidak perlu paham ini dan nggak mau paham. Makanya mereka paling cocok menjadi santapan neraka jahanam. Ketik amin bareng-bareng. Dan yang kedua, halal darahnya, dia bilang siapa? Golongan murtad. Nah, murtad ini apakah mutlak murtad langsung kita bisa bunuh? Ini untuk menunjukkan kalau murtad wajib kita bunuh. Nggak ada lagi orang murtadin di dunia ini. Udah hilang kepala semua. Karena Islam itu hukumnya harga mati. Cuman antum akan radikal kalau antum tidak memahami maksudnya. Murtad. Dalam artian Rasulullah mengatakan, man badala dini. Siapapun yang mengganti agamanya, bunuhlah. Nah ini kejadiannya tahu apa? Kejadiannya saat Ali bin Abi Thalib, dia membakar seseorang murtadin. Kemudian sampai info itu kepada Ibnu Abbas. Ketika sampai info itu kepada Ibnu Abbas mengkritisi, mengatakan, kalau itu aku hanya akan membunuh dan tidak membakar. Karena Rasulullah mengatakan, jangan pernah kalian menghukumi manusia dengan hukum Allah, karena membakar itu hukum Allah. Nah, kata Ali, lanjutan hadisnya, sadaqta, benarlah Ibnu Abbas. Oke. Tapi, kata Ibnu Abbas, kalau aku, pasti aku bunuh. Nah, ternyata relevansinya gini. Inkanal fi ghazwah. Artinya apa? Pada dalam kondisi perang. Maksudnya bagaimana? Saat itu, kondisi umat Islam sedang rentan-rentan perang, diperangi. Kalau ada orang yang sudah Islam murtad, maka dia berpotensi membocorkan segala strategi perang Islam, maka bunuhlah. Begitu juga murtadin yang ada di era kita. Kalau ghaira ghazwah, di luar perang, haram bunuh murtadin. Karena lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Tapi kalau inkanal ghazwah, ketika Islam sedang diserang, saat ini misalnya, dan ada orang yang mau murtad. Nah ini harus dibunuh. Kenapa? Dia berpotensi membocorkan rahasia-rahasia perang. Cuman ada hadis lagi pentaksis sekalipun dhaif. Ya, akan tapi para ulama memakaikan juga pada bab riddah. Apa itu? Masalah orang murtad ini dibunuh atau boleh ditawan? Boleh, pakai syarat yang kedua, ditawan. Ingkana, jikalau kita meyakini dia tidak akan kabur, kita meyakini kita bisa menjaga keamanannya dia dan tidak berusaha kabur sampai selesai perang. Nah gitu. Kalau tidak, maka bunuhlah. Nah gitu. Dan itu pemberlakuannya pada satu waktu kalau syaratnya tercukupi.
Begitu juga zina muhsan dengan syarat-syaratnya. Alhamdulillah, antum dapat ilmu lagi. Coba ketik di kolom komentar, ini ilmu yang baru antum dengar atau sudah lama antum dengar? Kira-kira penting gak ilmu ini? Untuk memberkahi ya khazanah iman generasi-generasi antum, bahkan kepada ibu, bapak, bahkan kepada anak-anak dan cucu-cucu antum. Karena perintah Rasulullah, ku anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah keluargamu daripada azab api neraka. Daripada mereka berpaling daripada Allah, nauzubillah, maka kita wajib punya jawaban. Dan ini yang antum tunggu-tunggu. Apa? Obat hati daripada sayatan-sayatan fitnahan daripada kaum-kaum kafirun, si Manu Bulu kurang ajar itu. Izin ya teman-teman, saya agak mencaci dia sedikit. Si Manu Bulu, si babi, anjing laknatillah itu, izin ya teman-teman ya. Yang ahli neraka itu insya Allah ketik amin ya. Oke, ini obat hatinya. Mari menyimak dan puaskan diri Anda di atas konteran balik dari Kores yang sangat pedis insya Allah, dan untuk mengobati hati Anda yang tersayat. Kita kawal terus Manu Bulu sampai di penjara, kalau bisa sampai mati. Nauzubillah, ya Allah, kesel saya. Kan kita diskusi ini kan? Daman. Kita Daman. diskusi kan? Ya kita diskusi, makanya aku yang bertanya Ya duluan. udah, oke. Kan tadinya gini, oke. Ngapain kamu ikuti Nabi Muhammad yang mati? Setuju kan? Cuman antum simak dulu Aki Koresnya terakhir, nanti baru muncul ya, baru dia hajar habis-habisan. Kalau ini Ustadz Daman, Ustadz antum yang berbicara mungkin agak tenang, berbicara agak sabar. Jadi saya nggak jago untuk mengcounter balik gitu ya. Jadi sabar dulu, dengerin dulu versi Ustadz Daman, baru naik Kores menghantam habis-habisan, nauzubillah. Ya, yang masih dalam kubur. Benar, berarti Yesus hidup. Benar nggak? Ya benar. Nah, mana dia kalau hidup? Lah, memangnya kamu punya ya, ilmu maha kuasa, kamu bisa ke langit ketujuh, bisa ke langit, terbang ke langit, bisa Berarti kamu. mati. Lah, orang yang jasadnya naik ke surga kok. Apa yang mati? Hidupnya mana? Pembuktian hidup, contohnya. Kecuali, sabar dulu. Perhatikan dulu. Sabar Daman dulu. hidup atau abang hidup, buktinya ini. Sabar dulu, gini loh. Gini Tunggu. loh. Yesusmu bisa gini nggak? Kalau orang yang udah mati, Dengar. itu Yesusmu bisa gini nggak? Berarti kalau orang Yesus yang mati itu Iya, orang yang mati itu di dalam kubur iya, gitu loh. itu Kalau Yesus sudah tidak di dalam mati, berarti. kalau tidak berada di dalam kubur, berarti dia itu masih hidup bisa gitu jadi loh. mayatnya dicolong, nggak Bodoh sekali dikuburin. kamu. Bisa jadi Nah, mayatnya di mana coba dicolong, dalil? Mana nggak mana dikuburin. mana dalilnya? Mana Nggak usah mana pakai dalilnya? dalil. Pembuktian seseorang hidup kasih nampak Asumsi, asumsi asumsi lagi. Ya udah, berarti ditanya Yesusmu dalil. mati. Mana Menunjukkan dalil? Mana sesuatu yang dalilnya? hidup Mayatnya tapi nggak ada dicuri. pembuktian. Bagaimana Mana menunjukkan dalilnya? sesuatu? Yesus Mana hidup. dalilnya? Coba lu Mayatnya kasih nampak dicuri. hidupnya, nggak akan pernah Mana bisa. dalilnya mayatnya dicuri? Mana dalilnya? Lah, kata kamu mayatnya dicuri. Mana dalilnya? Coba, mana? Mana? Ayo, tunjukin. Yesus Tunjukin. hidup kan? Yesus hidup kan? Nggak, Yesus hidup kan? Membuktikan Yesus hidup itu gimana caranya coba? Ini ternyata Ya, kamu Yesus gak hidup, punya kan? ilmu. Duh, daman. Iya, kau kan ilmu berilmu. kamu. Iya, aku beriman kepada Gak Yesus punya yang ilmu. hidup. Dengar dulu. Aku beriman kepada Yesus yang hidup. Kasih nampak hidupnya. Gak punya ilmu dia, gak punya ilmu dia. Ditanya pakai dalil dia Tahu gak nggak tahu. tolol kamu Dalil. sampai mana? Kamu membuktikan Yesus hidup. Kamu ini mencoba Nggak ada dalil. membuktikan Yesus hidup, tapi katanya Yesus tidak ada. jelas saja gitu. dicuri. Gimana ceritanya dia membuktikan Yesusnya hidup, tapi pembuktiannya nggak ada? Bisa nggak Yesus kamu tarik nafas gini? Bisa nggak? Nggak bisa. Mana? Tunjukin. Bilang Nabi Muhammad mati, setuju karena manusia biasa. Yesus yang bukan manusia biasa, mana buktinya? Gimana cara buktiinnya? Hah? Bisa nggak Yesusmu kayak saya gini? Mana? Tunjukin. Ayo tunjukin bang. Saya on cam ya. Ini Yesus bang. Tuh dia senyum. Oke Yesus, coba garuk-garuk kepala. Dia garuk-garuk kepala. Oke Yesus, coba senyum dulu. Sapa penonton. Sapa dia. Halo abang. Ah hidup. Ah ini hidup. Udah. Jangan jual sesuatu yang nggak laku. Apa sesuatu yang nggak laku? Menjual Yesus hidup. Tapi yang lu jual hanya sekedar tulisan yang menuliskan dia hidup. Nggak bisa. Kan kami setuju nih. Ya, kami setuju. Ya, mengimani Yesus yang hidup. Ya, Nabi Muhammad yang mati nggak boleh diimani karena mati.
Oke, Yesus hidup, gimana cara pahaminya kalau dia hidup? Ayo, kasih tahu. Ya, membuktikannya bukan ini ada ayat, Bang. Ya, dia hidup. Lah, tinggal tulis aja. Kucing gua yang udah mati sekarang dia telah hidup, tinggal tulis. Tapi pembuktian dia hidup, dia bisa gini enggak? Nah, ini baru hidup. Ya. Jadi bukan bawa sesuatu dagangan yang nggak laku gitu. Nggak usah ke Islam deh, nggak usah ke Islam deh. Lu jual itu ke Hindu, lu datang ke Hindu, Yesus kami hidup, mending kamu sembah Yesus. Ya, apa orang Hindunya? Hah? Yesus hidup? Mana? Ayo kami pengen ketemu, ayo makan bareng, ayo ngerokok bareng gitu. Ayo minum kopi bareng, itu baru namanya hidup. Kalau nggak seperti ini, berarti nggak hidup. Gimana membuktikan hidup seperti ini? Nah, Assalamualaikum, bagaimana tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tuh? Nabi Muhammad itu mati, setuju nggak? Setuju. Setuju. Ana basyarun mislukum. Iya. Saya ini manusia seperti Seperti kamu. kalian. Iya. Tapi ada orang nih yang bilang Yesusnya hidup. Berarti syarat hidup apa? Pakimoto. Harus ada sekarang, eksistensinya mana? Harus ada napas dia sekarang kan paling kurang kan. Turun ke Bani Israel mudah. Masa turun ke tangan kita? Ya kan? Membuktikan hidup dengan tulisan pernah hidup. Ah, ini nggak nyambung ini. Oi, Memalukan sekali. Islam gak ada. ini ketawa nih. Ketawa nih. Kenapa mengikut Markus 3 nomor 21 ketawa? Kenapa? Memalukan sekali gak ada dalil. Kenapa mengikut Markus 3 nomor 21 kenapa? Islam. Ketawa, Ini kan ketawa. ciri khas Islamnya. Ini kan ciri Coba khas kalau Islam. Yesus ada sekarang coba suruh masuk koma coba. Ini kan ciri khas Kamu Islamnya moderator ini. nggak di sini, tuh? Ciri khas Islam ini dia. Ciri khas Islamnya ini dia. Ditanya mana dalilnya nggak ada. Kesian kau Daman, kau bikin malu agama kau. Makanya bikin malu. jangan ngikuti Enggak bikin malu. manusia yang masih mati dikubur gitu loh. Iya, Kau berarti Tuhan ke masih Nabi dikubur. masih mati dikubur. Ya gini Daman. Berarti gini konsekuensi logisnya jangan ngikutin Udah, Bunda Maria. udah malu Maria kalian, tuh ngomong udah sama malu Katolik kalian, Maria udah sampai detik malu. ini dia mati. Udah malu. Mati. Jadi ngomongnya ke Katolik, jangan ngomong ke Islam. Si Daman Coba ngomong. tunjukin. Berarti Mana kamu ngomongnya mayatnya ke Katolik, dicuri? jangan pernah ngikutin orang yang pernah mati. Jangan pernah ngikutin orang yang nggak sudah usah mati. malu. Bunda Nggak usah Maria malu sampai detik kalian. ini tuh nggak ada. Nah, cuma Enggak tuh usah moderator nggak di malu sini. kalian. Enggak Kenapa? usah malu, ujung-ujung Moderator nggak di diturunkan. Ujung-ujung diturunkan. Iya, jadi sebenarnya dia itu ngasih gambaran ke teman-teman Katolik supaya jangan ngikutin Bunda Maria. Karena dia bilang apa? Jangan ngikutin orang yang sudah mati. Nah, itu ntar ada doa rosario, yang lain-lain gitu kan Katolik. Dan Bunda Maria sampai detik ini gimana ya? Kan belum hidup juga. Enggak, masih enggak nyambung. Jadi ibaratnya gini ya cuma tuh. Mereka tuh nggak ngerti ditipu sama tulisan hidup. Kan lucu, ditipu sama tulisan hidup itu lucu. Karena membuktikan sesuatu yang hidup bukan karena ada tulisan hidup. Setuju atau tidak? Setuju. Mereka tipu nih. Yesus kita maha hidup. Kita sembah dia. Mana? Mana sekarang? Coba tunjukin sekarang. Suruh masuk koma. Saya bisa bilang Donald Trump hidup. Hidup dia bukti masih ada sekarang, masih bolak-balik di TV. Iya. Coba duet Ustadz Aman sama Bang Jibril. Seru kali. Wah, ada kores lebih seru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, ayo GC. GC apa GC? Itu apa? Grup call. Yo, Ngapain? Cerita api lagi? Gua berputar koma. tadi gua mau bikin VT-nya Yusuf Manuk Bulu, mau gua bantai-bantai, itu seru banget anjir. Cuman ntar lah. Ntar mau itu mau GC kapan? Sekarang katanya. Di sejam lagi lah. Baru buka koma. Oh alah. Bahas Baru apa buka nih? koma. Bahas bantai oten aja. Nggak ada bahas apa-apa. Oh. Ini. Ini.
Kasih kores tuh, kasih kores. Makan kores. Kita Aduh, gini tunggu dulu aja, dong. Pak. Nggak ada dalil, bikin malu-malu Tunggu, aja tunggu. kalian Islam. Aduh, mengikuti Nabi yang mesti. Sabar dulu, santai dulu. Naik kok tiba-tiba ini Waduh, salah. botak dia. Santai dulu. Nggak, biarin aja dia ngomong, biarin aja dia ngomong. Ya. Ngomong. Ngomong. Dia ngomong. Allah itu sendiri enggak pernah menampakkan wujudnya kepada Nabi gitu, kepada Muhammad itu enggak pernah. Dalilnya enggak ada sama sekali gitu loh. Kalau dia bilang utusan Allah itu sendiri, pasti Allah itu pernah bertemu dia, tapi enggak ada gitu dalilnya. Kalian tuh malu gitu loh, malu kalian. Lalu aja Tuhan lu ketemu sama Yesus harus dipapah penulis. Ya kok hilang? Siapa yang nurunin tuh? Ada yang nurunin nggak? Jangan diturunin. Jangan turunin. Mana nih? Ada yang nurunin nggak kan? Tuhan lu aja ketemu sama siapa? Sama Tuhannya ketemu sama Tuhannya aja harus dipapah penulis. Hilang deh. Kenapa dia hilang? Nggak tahu. Kenapa jaringannya? Dikik sama Tuhannya karena bikin malu. Tuh ada dia ternyata. Yang ngomong lagi. Jangan kabur weh. Gimana sih? Baru mulai. Aku diturunkan Islam Oh diturunkan, jangan. Diturunkan gimana? Roh Kudus lu nggak bisa naikin lu terus gitu. Katanya jago bermujizat, bisa bangkitin orang mati. Naikin lagi ke koma lu nggak bisa. Lu. Jangan diturunin dong. Siapa yang nurunin nih? Jangan diturunin. Apa nurunin? Siapa sih nurunin? Gak tahu, biarin jangan diituin, biarin aja. Makanannya kores ini, biarin aja. Islam. Aku diturunkan Islam. Diturunkan Islam. Kristen bikin rumah ibadah susah. Oh hilang lagi. Ini dia turun sendiri nih. Ini nggak ada yang nurunin. Oh, takia Korintus lu ya, lu bohong-bohong lu Dia kayak serius encus nih, lu. nggak ada. Bohong-bohong kayak encus nih. Parah ini. Siapa lagi? Siapa ini? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah kok diturunin itu si monyet yang satu itu sama saya aja naikkan dia. Enggak, dia takia Korintus dia kayak encus, bohong-bohong dia. Bohong, dia turun sendiri, dia nanti Iya, nggak dia diturunin, mau menyerahkan gitu. nyawa tapi kabur-kaburan dia kayak encus. Ngapain lu? Ngapain lu turun Aman? Lu takut Aman? Takia Korintus lu kayak encus lu. Ngomong menyerahkan nyawa, taunya kabur-kaburan. Kayak encus lu. Masih dikubur. Yang mati Alah, kayak encus. Yang mati diracun. Encus surganya hanyut, encus. Encus surganya hanyut. Encus surganya hanyut, encus. Katanya di sorga kok surganya hanyut. Dia mati diracun. Encus hanyut, surganya hanyut, encus. Mati diracun. Encus, surganya hanyut. Korban di sodomi, encus. Mati diracun. Encus anjing matinya di sodomi, kasihan. Pantatnya berdarah. Nabi mati diracun. Encus pantatnya berdarah. Tuhan kok pantatnya berdarah, Tuhan kok bisa pantatnya berdarah? Gimana itu ceritanya anjing, Tuhan pantatnya berdarah? Rektumnya rusak, rektum rusak anjing, kasihan banget anjing, nggak ada harga dirinya. Tuhan lu di Indonesia nggak ada harga dirinya anjing, dijual-jual 65.000. Tuhan lu nggak ada di harga dirinya. Tuhan lu nggak ada harga dirinya. Encus korbannya berdarah, korbannya berdarah. Encus pantatnya berkorban. Salah. Encus korbannya berpantat. Encus korbannya dipakai. Oh, korban mulu sih. Encus pantatnya disodomi, pantatnya disodomi, encus. Encus pantatnya disodomi. Kasihan, pantatnya disodomi. Gua ada datanya, nggak bisa dibantah, nggak bisa dilapor polisi karena ada datanya. Pantatnya disodomi, encus pantatnya disodomi, nggak ada harga dirinya. Ini Tuhan nggak ada harga dirinya di bulan Ramadan. Terus dibubukin oleh Kores. Oi, aduh. Pada kemana? Enggak, udah kena naikin lagi. Jadi kalau udah kena turunin dulu. Encus. Naikin lagi penyepong encus itu. Penyepong encus. Belum puas gua ngata-ngatain Tuhan lu, main turun aja. Lanjut. Encus disodomi oleh tentara. Dia merasakan penis Yunani. Masuk dari pantat, peju keluar dari mulut. Inilah encus. Encus disodomi.
Tuhan lu korban pelecehan seksual. Tuhan lu korban pelecehan seksual, diprot-prot dari belakang oleh tentara Roma. Ini Tuhan gak ada harga dirinya. Laki-laki yang diambil ke pekerjaannya lewat dubur. Markus 3:21, Tuhan gila diperkosa tentara. Markus 3:21, Tuhan gila diperkosa tentara. Anjir, rimanya bagus banget. Bagus banget emang Kores kalau ngata-ngatain apa mau marah nggak bisa lu nangkap gua lu bego. Tuhan lu disodomi bre, Tuhan lu itu disodomi Tuhan lu disodomi. Pakai loudspeaker dong supaya tetangga lu denger dong. Coba pakai loudspeaker dulu. Tuhan encus disodomi, Allah Bapa menikmati. Tuhan encus disodomi, Tuhan encus disodomi. Sakit. Tidak. Oh ciptakanku, aku tidak sadar kalau menciptakan kelamin ciptaanku ini besar-besar. Aku tidak masuk. Sakit. Anjir, desahan dari sorga keluar melalui mulutnya encus. Sakit. Tuhanku korban pelecehan seksual. Gimana teman-teman sekalian? Puas? Puas teman-teman? Nah, cuman saya korbankan itu, akun saya kena ban setelah itu. Karena saya tahu ini berat. Cuman mau kayak mana? Kepuasan hati. Cuman kita berbicara soal Manu Bulu dan Kores lah kita. Sekarang gitu. Kita umat muslim, perlukah ke luar negeri untuk membalas konteran mereka, bahkan pedis? Ya, mungkin kalau disaksikan oleh umat Hindu akan mengatakan, wah muslimnya menghujat. Kan gitu ya. Mereka yang di luar debat lintas agama. Cuman gini, kalau apologetika Kristen harus kabur ke luar negeri demi memfitnah Islam, berarti apa kesimpulannya? Mereka sendiri tahu mereka menghujat. Mereka itu tahu mereka menghujat. Dan mereka berlindung di balik Islam ini tak boleh disenggol. Bukan gak boleh disenggol. Begitu banyak orang yang kena kasus penistaan agama, disuruh pertanggungjawabkan argumentasinya, nggak bisa. Misalnya kayak tadi nih, Manu Bulu ngomong masalah halal darahmu. Saya suruh pertanggungjawabkan. Misalnya dia bawa al-qatil. Saya tanya alif musyarakah baina isnin tadi itu. Bisa nggak dia jawab? Nggak bisa. Terus masalah Aisyah mengatakan hawaka, yusari'uka hawa. Mempercepat keinginan kau. Keinginan yang mana ini kira-kira? Saya kritisi di situ. Bisa nggak mereka jawab? Kalau nggak bisa berarti fitnah. Ini membuktikan bahwa mereka sakit hati terhadap apologet muslim, membuktikan kehancuran kitab mereka. Rusaknya dalil-dalil yang ada di kitab mereka. Ya. Akan tetapi mereka nggak bisa kabur karena itu yang tertulis di Bible mereka. Sedangkan sistem Bible mereka adalah sola scriptura. Apa itu? Kamu baca, punya Roh Kudus, kamu paham. Lah apa beda dengan kami? Baca, ambil kesimpulan. Kan gitu. Tapi kalau di Islam, ya beda. Kamu wajib punya standar ilmu apa, mau dari gramatikal, mau daripada sistem sastra, ataupun pola indikasi, banyak sistem ilmu. Ini kamu harus kuasai. Karena Islam itu mensampahkan terjemahan kalau salah. Tetap bahasa asli yang dikoreksi. Tetap bahasa asli yang maha benar, bukan terjemahan. Kalau terjemahannya salah, 20.000 kali nggak apa-apa. Yang paling penting, bahasa asli yang harus kita tahu dan menyuling daripada bahasa asli. Sekarang Kristen-Kristen pemfitnah Islam kalau nggak tahu ini, maka murni fitnah. Kenapa? Buktinya mereka kabur ke luar negeri. Lah kenapa kita masih berada di Indonesia dan bebas melakukan diskusi lintas agama? Contoh gurunda kita, Bang Zuma, dilaporkan karena penistaan agama. Sampai sekarang kasusnya udah selesai. Karena apa? Tidak ada pembuktian. Bahkan yang melaporkan saja mengakui Bang Zuma itu edukator. Apa itu edukator? Dia sendiri yang mengatakan bahwa Bang Zuma itu orang yang memberikan edukasi. Buktinya dia sendiri menyimak Bang Zuma banyak ayat-ayat di Bible yang dia baru tahu. Banyak kejadian-kejadian yang di Bible yang dia juga baru tahu. Makanya tak pantas dimasukkan Bang Zuma ke dalam delik penistaan agama. Karena apa yang dikatakan tertulis. Dan tidak menafsirkan, hanya membacakan. Ketika Kristen menjawab, dibantah pakai ayat yang lain. Mana? Berarti ini adalah edukasi. Sedangkan mereka seperti yang dikatakan oleh Manu Bulu.
ataupun beberapa pemfitnah Islam ini, mereka bisa nggak membuktikan kalau orang seperti saya mengkritisi, menanyakan bahasa Arabnya, mereka tidak lain hanya mengatakan Islam ini berlindung di balik bahasa Arab. Lah mau kayak mana? Di mana perpindahan bahasa yang harus kita yakini, bahasa yang berpindah itu tak mampu menanggung makna asli bahasa yang dasarnya. Contoh, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris juga kadang-kadang tak bisa menampung semua makna bahasa Indonesia. Misalnya oncom. Apa bahasa Inggris oncom? Apa bahasa Inggris oncom misalnya? Paling kurang mereka akan menjelaskan oncom itu apa. Jadi perpindahan bahasa harus kita tahu pasti ada minusnya. Karena bedanya sastra dalam satu bahasa dan gramatikal pada satu bahasa. Begitu juga dari Arab ke Indonesia. Maka yakinlah bahasa Indonesia tak mampu menanggung penuh maksud daripada bahasa Arab. Sehingga diambilkan makna-makna yang paling dekat dengan bahasa Arab tersebut. Maka jayalah Islamku. Kenapa? Kita nggak kabur. Kalau mereka sudah kabur, menginjak luar negeri, mereka sendiri yang mengakui kami penghujat. Mantap? Mantap. Kalau kita masih tetap di negeri kita, membahas kitab mereka tanpa ada jawaban di mana menghujatnya kita. Tolong buktikan kalau kami menghujat. Dari gramatikal kayak atau dari apapun, kan aman. Yang ada kalian sendiri yang muter-muter, berlandaskan Roh Kudus. Saya ini yang bikin capek. Ya gitulah, kawal terus Manu Bulu ini karena infonya dia katanya ada di Indonesia, cuman mengaku di Australia. Tapi kita nggak tahu ini info dari lalat yang mana. Tapi ya gitulah teman-teman ya. Semoga cepat ditindak. Dan ada satu gosip juga. Tapi bukan gosip, kayaknya udah pasti, udah A1 ya. Bahwa si Metatron itu mau dipulangkan ke Indonesia. Tahu Metatron, si Edwin Botak. Dia mau dipulangkan ke Indonesia karena menghina LGBT. Biar ditangkap langsung di Bandara Soekarno-Hatta ya. Amin. Kita kawal terus penghujat Islam. Mulai daripada penjara dunia sampai penjara Allah Ta'ala dalam azab Allah sepedih-pedihnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, titipkan tanggapan Anda. Puaskah dengan video ini? Hati Anda telah terobati? Para pemfitnah Allah layak mendapatkan azab dari Allah. Ketik seperti biasa. Saya bersaksi Manu Bulu itu ahli neraka. Kenapa? Karena saya nggak mau dia ada di surga. Apakah boleh Bang Daman? Nggak boleh. Tapi mau kayak mana? Kepuasan hati. Sama seperti hujat balas hujat. Nah ini hukum juga ya. Hukum. Agar antum tidak salah menanggapi ya. Apakah boleh hujat dibalas hujat? Kan kita seringnya bawa dalil. Barang siapa yang dia melihat agamanya terhina. Kan ada bawa dalil itu. Itu daripada perkataan Buya Hamka. Tapi di dalam hadis Rasulullah ada juga. Yang Rasulullah mengatakan wajib membela agama kan gitu. Cuman ternyata taksis hadisnya berupa af'al bukan maqal. Artinya gini. Kalau ada orang yang menghujat agama kita boleh nggak berbalik hujat? Tidak, tidak boleh. Kenapa Bang Daman? Karena hadisnya berbicara tentang af'al. Artinya penghinaan agama yang berupa af'al, pekerjaan. Apa misalnya? Mereka ingin merusak masjid, wajib kita bela. Wajib kita tumpahkan darah demi membela masjid tersebut. Atau ada orang yang dipaksa harus masuk agama lain. Kalau enggak dia akan dibunuhkan. Kalau enggak dia akan dizolimi. Kita wajib membela. Dalam af'al. Tapi bihaisu maqal, omongan, ada orang memfitnah Islam. Nah ini karena punya potensi untuk tiada habis. Maksudnya bagaimana? Ibnu Abbas mengatakan. Artinya kalau kita dihujat, kita hujat balik, maka si penghujat akan sakit hati. Hujat balik lagi, ini tak akan habis. Yang tadinya hujatan terhadap Allah dan Rasulullah cuma sekali, tapi karena kita ladeni jadi 18 kali. Nah ini na'udzubillah, di hisab nanti Allah akan mempertanyakan ini. Kenapa kamu mendukung? Kita termasuk pendukung. Kenapa kita termasuk pendukung? Tadinya cuma maunya sekali. Karena kita tanggapi jadi banyak-banyak kali. Sama juga seperti orang yang menghina kita. Kalau kita hina balik, dia nanti akan coba hina balik dan gak akan selesai. Lebih mending setiap hinaan, kita pergi dari hinaan tersebut, ini orang akan bosan. Kok gak ada lawan? Karena kalau dilawan, disinilah puncak masalah. Nah ini. Tapi min haisu maqal ternyata. Bela agama itu bukan dari maqal, tapi dari af'al. Apa itu af'al? Ya kalau tadi merusak masjid, orang bakar Al-Quran, ataupun ada orang ingin membun-bun, memaksa pindah agama, ini wajib kita bela. Tapi dalam maqal ada potensinya. Apa potensi? Menjauhi. Misalnya kayak si Manu Bulu menghujat, ya udah, tinggal nggak usah dengarkan, nggak usah balas hujatannya. Oke? Terus ada penghujat di TikTok,
kita scroll, nggak usah didengarkan, karena masih bisa dihindari dengan tidak didengarkan. Kalau bisa report ya report. Cuman teman-teman, itu daripada pengetahuannya, tidak boleh. Tapi berbicara tentang kepuasan hati, mohon maaf ya Allah, emang harus ya Allah. Paham maksudnya? Artinya, kalau secara hukum iya, secara hukum Islam nggak boleh membalas makal bil makal. Ya, hujatan fitnah dari mulut kita balas dengan mulut. Ini yang akan menjadikan adanya fitnahan baru terhadap agama Rasulullah dan Allah. Tapi dalam hal kepuasan hati, udah bodoh amat, gaskan aja Pak maksudnya. Saya Ustadz, tapi saya juga manusia biasa yang akan merasakan puas ketika penghujat Rasulullah, penghujat Allah Subhanahu wa taala ini dihujat balik hingga mampus. Ini bicara kemanusiaan ya. Secara hukum tidak boleh, tapi secara kemanusiaan udah gaskan aja. Setuju nggak teman-teman? Gas. Setuju. Oke. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.